Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Dalam Kompas Bisnis Economic Outlook 2026 dibahas soal optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang yakin dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke 6% di tahun 2026. Namun demikian, ekonom dan perwakilan pengusaha punya pandangan yang berbeda. Ada optimistis 6% di 2026. Anda yakin dan percaya itu akan terjadi? Pertama tentu sebagai Menteri Keuangan ya dan sebagai orang pemerintah, beliau harus begitu. Jadi salah kalau beliau menjadi pesimis. Jadi setiap pemerintah pasti harus membuat target yang dia harus kerja keras untuk mencapainya. Dan itu saya pikir baik ya, karena dengan optimisme seperti itu, kerja keras seperti itu menjadi juga memberikan, bisa menular kepada yang lain-lain untuk bekerja sama dan juga dia bekerja keras untuk mencapai itu. Jadi apapun yang terjadi memang seorang menteri harus punya keyakinan seperti itu? Saya pikir begitu ya. Jadi sama juga dengan APBN ya, mereka selalu buat target yang lebih tinggi untuk mereka bekerja keras. Kalau dibuat target yang lebih rendah, nanti mereka jadi bekerja lebih tenang-tenang saja, setengah-setengah gitu loh. Jadi memang begitu, polanya begitu yang saya lihat dari waktu ke waktu. Tapi kalau dari proyeksi kacamata seorang ekonom senior, pertumbuhan ekonomi 2026 menurut Anda akan bagaimana, di berapa persen, dan faktor penentunya akan apa saja? Ya, seperti ini, kalau kita lihat dari berbagai artinya yang membuat prediksi ke depan itu bahwa 5% buat kita itu adalah baseline. Jadi 5% itu mestinya boleh dikatakan relatif mudah lah 5% ya, dari waktu ke waktu, baik itu dibuat oleh teman-teman dari World Bank, IMF, OECD, ADB, bahkan dari pemeringkat S&P juga membuat kita 5%. Dan saya melihat memang sekitar itu. Tapi kalau memang mau ke 6%, sebetulnya perlu kerja keras. Kalau menurut saya yang utama adalah seperti ini. Sudah ada kebijakan-kebijakan dari sisi fiskal. Dan juga tadi disebutkan dari sisi moneter maupun injeksi daripada likuiditas. Yang menurut saya yang masih kurang ini adalah bahwa masih ada hambatan-hambatan. Dan tadi diakui demikian juga dengan pertanyaan-pertanyaan dari para pebisnis. Ya. Jadi ini ibarat pipa yang masih banyak di situ sampah-sampah yang menjadi penghambat. Itu yang harus dibersihkan dengan cepat. Ya, itu yang membuat saluran itu menjadi tidak lancar. Kalau itu dilancarkan, seperti halnya dulu kita pernah mendapatkan pertumbuhan yang cepat, itu niscaya bisa kita mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Nah, jadi apa yang dikatakan tadi, debottlenecking atau di bypass, itu adalah cara-cara yang harus dilakukan. Karena mungkin lemak-lemak yang di dalam pipa-pipa tadi harus dibersihkan. Itu harus dilakukan dengan cepat. Itu intinya. Sebelum saya masuk ke faktor penentunya apa saja dari kacamata seorang ekonom, saya akan ke Bu Sinta dulu. Bu Sinta, kalau iklim usaha ataupun kepastian regulasi dari teman-teman pebisnis sendiri sudah cukup amankah? Saya rasa ini sudah terbuka semua, juga sudah banyak bicara. Kalau soal kepastian regulasi, hukum, konsistensi, ini masih banyak PR-nya. Jadi kalau kita bilang sudah ada perbaikan, mungkin perbaikan sudah ada. Tapi jelas kita masih mesti lebih banyak melakukan, ya tadi dikatakan deregulasi, di bottleneck, itu masih banyak yang mesti, PR kita masih banyak. Nah, kalau kami dari pelaku usaha selalu ditanya awalnya, jadi 2026 itu seperti apa? Tentunya kita harus mengatakan optimis, ya pasti harus optimis. Tapi saya selalu ada caveat lain, saya bilang cautious optimism. Artinya apa? Optimis tapi penuh dengan kehati-hatian. Karena apa? Karena bagi kami 2026 itu masih banyak ketidakpastiannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh pasti seperti ini. Artinya teman-teman pengusaha banyak kekhawatiran?
Jelas banyak sekali kekhawatiran. Kami kemarin Apindo sudah mengeluarkan outlook perekonomian 2026, pertumbuhan ekonomi kalau dasarnya Apindo tuh saya setuju sama Pak Raden pasti di atas 5, tapi 5 berapa? Kalau kami range-nya 5 sampai 5,4 lah. Kalau sampai 6, nothing is impossible kata orang. Ya. Tapi untuk kita bisa melompat ke 6 itu saya pikir wah kalau namanya lagi itu maratonnya mesti maraton kelas kencang. Ya. Jadi tidak mudah untuk dapat 6%. Tapi kalau dari teman-teman Apindo, teman-teman pengusaha, teman-teman pebisnis, hambatan apa saja yang saat ini dikhawatirkan masih akan muncul di 2026? Ya. Jadi mungkin seperti diketahui kita di 2000 masuk ke 2026 ini kan sebenarnya ada sedikit karena kita lihat kuartal keempat ini sudah ada perbaikan ya. Jadi dilihat dari segi IKK, PMI itu indikator-indikatornya itu semua melihat ada perbaikan. Jadi kita juga melihat selalu kalau di penghujung tahun dengan adanya Nataru itu pasti akan baiklah pertumbuhannya. Jadi ini ada buat loncatan 2026 dan di kuartal pertama kita sekarang juga melihat bahwa Lebaran ini kan semua kan di kuartal pertama ya. Jadi dengan kata lain kita nggak khawatir lah di kuartal pertama itu pasti akan naik gitu. Cuman kalau kita melihat kenapa tadi saya mengatakan masih banyak PR-nya karena upaya yang dilakukan pemerintah di akhir tahun ini apakah itu melalui insentif dan stimulus yang diberikan maupun juga dengan adanya satuan tugas untuk tadi di bottlenecking, untuk regulasi, untuk program prioritas pemerintah ini kan mesti yet to be seen hasilnya. Contohnya Pak Menteri Keuangan tuh sebenarnya sudah manggil pengusaha dari berbagai sektor mau dengar keluh kesah. Kalau namanya pengusaha menyampaikan keluh kesah ini bukan hal yang baru. Sudah sering sekali kita keluh kesah dari bertahun-tahun keluh kesah terus ya. Tapi tidak semua keluh kesah itu kan bisa kemudian diperbaiki. Nah ini yet to be seen. Apakah benar-benar ini serius untuk perbaikan-perbaikan itu bisa nyata-nyata membuat hasil yang positif. Makanya kekhawatiran itu masih ada. Kemudian kalau kita lihat hal kedua, masih banyak PR dari segi regulasi juga yang saat ini masih terpending. Contohnya, ini yang langsung dikerjakan Apindo aja mengenai regulasi yang kaitannya dengan ketenaga kerjaan. Ini sampai dengan hari ini apakah kaitan itu dengan undang-undang ketenaga kerjaan maupun dengan upah minimum saja ini kan belum 2026 bayangkan saja kita sudah duduk di hari ini nih udah tanggal berapa ini juga belum putus ya. Jadi dengan kata lain kekhawatiran itu jelas ada karena ini masih PR-nya ini masih panjang gitu. PR-nya masih panjang, kekhawatirannya juga masih ada dari teman-teman pengusaha. Pak Raden mungkin ada insight yang mungkin bisa diberikan kepada pemerintah seperti apa menjawab regulasi ataupun kepastian khususnya bagi dunia usaha. Ada tidak masukan dari Anda? Saya pikir apa yang harus dilakukan pemerintah memang kalau dari sisi peraturannya, contohnya itu ada sekarang PP 28, di mana diharapkan semua pengurusan daripada izin-izin dan dokumen itu akan lebih mudah, lebih cepat, ya, dan lebih pasti. Saya pikir kalau itu saja kita awasi dengan benar, ya, dan bisa dilaksanakan, diimplementasikan dengan baik, baik itu di tingkat pusat sampai ke daerah maupun koordinasi antar kementerian. Kalau PP 28 saja bisa kita lakukan, saya pikir itu satu kemajuan besar. Jadi kalau boleh kita fokus di situ aja dulu. Itu saja akan sangat menolong dunia usaha sehingga mereka di dalam mengurus izin apapun maupun izin bangunan, izin lingkungan hidup semua akan lebih cepat. Itu saja dilakukan seperti PP 28 itu isinya seperti itu akan sangat bagus sekali. Kalau faktor-faktor ataupun yang akan mempengaruhi bagi dunia usaha di 2026 apa saja yang akan menunjangnya? Faktor tentu tadi itu satu adalah biar bagaimanapun efektivitas dari belanja pemerintah itu juga akan membantu kita, membantu dunia usaha, ya. Jadi kalau memang sudah dianggarkan sekian, belanjakan tepat waktu dan efektif. Itu intinya. Seperti yang terjadi akhir-akhir sekarang ini kan
kelihatannya pemerintah ingin mempercepat belanja, tetapi terasa itu masih lambat, ya. Jadi tahun depan saya pikir itu menjadi pelajaran dari tahun ini ke depan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua tadi peraturan-peraturan. Jadi intinya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit sih? Jangan dibalik-balik. Kalau bisa dipersulit, kenapa nggak dipermudah gitu loh. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saya pikir juga yang kita lihat yang menjadi kekhawatiran sekarang ini adalah kita tidak pernah tahu kadang-kadang perubahan iklim yang demikian cepat ini, apa yang terjadi di Sumatera baru-baru ini, mungkin juga namanya La Nina, itu peristiwa kebanyakan hujan, itu bisa terjadi tahun 2026, yang menurut saya itu harus diantisipasi dari awal, karena itu akan berdampak terhadap infrastruktur kita dan juga terhadap produksi pangan. Hal-hal seperti itu, jadi kita antisipasi apa yang mungkin terjadi dengan melihat apa yang kita alami baru-baru ini, jangan sampai terulang lagi itu, karena itu akan mempengaruhi sentimen daripada kita semua confidence. Yang keempat adalah menurut saya, mesin yang paling utama, tadi sudah disebutkan oleh Menteri Keuangan itu, adalah swasta. Ya. Pemerintah itu hanya 9%, paling tinggi 10%, bahkan dengan BUMN sekalipun, itu paling tinggi 14% hitungan saya. Jadi yang 85% itu mesin yang paling besar ini, jangan sampai mandek ini. Ini harus benar-benar berjalan dengan baik. Pastikan likuiditasnya, bahan bakarnya masuk ke dalam mesin ini. Pastikan juga mesin ini bisa di-upgrade dan dioperasikan dengan baik. Itu yang utama saya pikir beberapa hal yang perlu dilakukan untuk tahun 2026 ini. Dan selesai jeda, Saudara, Kompas Bisnis Economic Outlook bersama ekonom dan pengusaha membahas investasi dan tantangan dalam penyediaan lapangan kerja. Tetaplah bersama kami.